Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai PPT yang telah kita buat, yaitu Fitmel Catering Sehat dan Diet. Sebelumnya, perkenalkan, saya Beatrice Aura Merta, absen 7. Dan saya Sangkulia Kirana, absen 29. Saya Naisila Sania Wijaya, absen 21. Saya Afifania Kamari, absen 1. Saya Nisa Laila Zainuri, absen 5. Saya Aulia Putina Denari, absen 6. Di sini terdapat materi presentasi. Yang pertama yaitu masalah atau peluang pasar. Di sini saya akan mengawali presentasi mengenai masalah atau peluang pasar. Silakan. Yang pertama, terdapat gaya hidup sehat yang makin diminati. Sekarang banyak orang yang ingin membutuhkan makanan-makanan sehat dan siap santap, sehingga orang-orang lebih banyak mencari makanan sehat yang bukan hanya sekedar kenyang. Yang kedua, permintaan menu diet meningkat. Makanan ini juga bisa membuat orang untuk menurunkan berat badan, sehingga butuh menu khusus untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, kesulitan catering sehat praktis. Banyak orang yang merasa ketika memasak sangat ribet dan membutuhkan waktu yang lama atau memakan waktu, sehingga orang-orang banyak mencari makanan yang sangat praktis dan siap santap. Yang keempat, peluang catering sehat berkualitas. Dengan ini banyak peluang besar untuk menciptakan catering sehat dan diet yang praktis dan sehat. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nela. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama yaitu menu variatif. Jadi menunya itu setiap menu kan berbeda. Jadi itu yang menunya variatif itu tidak membosankan kepada konsumen. Yang kedua yaitu bahannya berkualitas. Bahannya itu berkualitas itu sehat, segar. Jadi itu juga menambahkan nilai tambah kepada kepuasan pelanggan. Ketiga yaitu quality dan ahli gizi. Dengan adanya tenaga kerja profesional ini tidak hanya membuat makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga seimbang dan bernutrisi. Yang kedua yaitu weakness atau kekurangan. Yang pertama yaitu ada modalnya itu terbatas. Jadi dana yang memiliki masih sedikit itu perlu membuat uang gerak usahanya itu terbatas. Nah, yang kedua yaitu brand baru. Jadi itu mereknya itu masih belum dikenal luas oleh pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu kapasitasnya itu kecil. Jadi belum mampu untuk menerima pesanan dalam skala besar. Yang keempat yaitu biayanya tinggi. Karena bahan dan tenaganya itu profesional, harga produknya itu lebih mahal. Jadi yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, yang pertama yaitu adalah tren hidup sehat naik, yaitu semakin banyak orang yang peduli pada makanan sehat. Yang kedua yaitu pasar kerja dan komunitas fitness. Kan banyak tuh pekerja kantoran dan pencinta olahraga itu menyukai makanan sehat yang praktis, bergizi dan berkualitas juga. Nah, yang terakhir yaitu threat, yaitu ancaman. Yang pertama persaingan ketat. Jadi itu banyaknya orang lain atau pemain lain di dalam industri makanan sehat. Yang kedua yaitu tren diet cepat berubah. Jadi pola diet itu cepat berubah. Nah, terus menu itu harus terus beradaptasi gitu. Nah, yang ketiga yaitu resiko bosan. Nah, menu yang tidak diperbarui itu
membesarkan pelanggan. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Mia. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari usaha catering female kami. Pertama bisa dilihat ada endorsement dari influencer. Jadi kita menggunakan metode endorse dari influencer. Jadi ini influencer yang mempunyai akun dengan followers yang banyak itu akan mengajak masyarakat untuk bergabung atau menghubungi tim kami untuk memesan makanan di kami. Yang kedua adalah promosi melalui media sosial. Jadi kami sendiri mempunyai media sosial yang kami gunakan untuk media promosi. Biasanya kami menggunakan foto produk, poster, dan kita akan membuat konten setiap hari untuk dibagikan di media sosial kami sendiri untuk menarik pelanggan kami. Yang ketiga adalah sistem pemesanan online. Kami juga menyediakan sistem pemesanan online untuk mempermudah para customer yang sedang mengurangi biaya untuk keluar rumah atau ingin di rumah saja tetapi makanan bisa langsung sampai. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi atau produk. Yang pertama yaitu menu yang disarankan. Ini variasi menu sehat, terus menggunakan bahan yang berkualitas dan gula rendah. Yang kedua ada paket layanan. Ini tersedia paket berlangganan mingguan dan menu ini bisa dipilih dan disediakan dengan kebutuhan diet pelanggan. Dan foto yang ada di slide ini memperlihatkan gambar makanan sehat dalam wadah catering dan dihidangkan di atas meja. Dan intinya ini mempromosikan layanan catering makanan sehat dengan menu variatif, bergizi dan cocok untuk diet. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Afifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan model bisnis. Terdapat 4, yaitu yang pertama paket berlangganan. Pelanggan dapat memilih paket harian, mingguan maupun bulanan untuk pendapatan tetap dari seorang bisnis. Dan yang kedua yaitu ada influencer promosi. Menggunakan influencer promosi di media sosial agar produk ini terkenal di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada kualitas menu, menjaga rasa, variasi, tampilan agar pelanggan dapat puas dalam produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada produk sesuai tren, menggunakan produk kekinian untuk mengikuti tren sehat atau makanan bergizi dan dapat diminati pasar sekitar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aura. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi modal keuangan. Yang pertama adalah modal awal. Untuk memulai usaha, kita membutuhkan modal sebesar 75 juta rupiah. Modal ini dilokasikan ke beberapa bagian seperti untuk peralatan dapur, untuk bahan baku awal, serta gaji karyawan awal bulan. Yang kedua adalah biaya operasional. Setiap bulan total biaya operasional mencapai 80 juta rupiah. Keuntungan komponen besar adalah bahan baku sebesar 40 juta dari sebagian total biaya. Yang ketiga adalah proyeksi laba rugi. Pendapatan bulanan sebesar 100 juta rupiah dengan biaya operasional 80 juta. Mencapai margin bersih yang dicapai adalah sebesar 20%. Presentasi akan dilanjutkan oleh Nela. Di sini saya mempresentasikan tentang tim pengelola. Yang pertama yaitu ada ahli gizi
bidang bisnis. Jadi tim ini itu bertugas untuk merancang menu yang seimbang dan sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu ada koki profesional. Koki ini memegang peran dalam untuk mengelola bahan yang berkualitas tadi itu menghasilkan hidangan yang menarik dan lezat juga, dan memastikan standar rasa dan kualitas tetap terjaga. Yang ketiga yaitu tim pemasaran dan influencer. Nah, bagian ini berfokus pada strategi termasuk media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan brand. Yang terakhir yaitu tim operasional dan pengiriman. Nah, mereka ini bertugas seperti produksi, terus logistik, dan distribusi. Tujuannya itu agar setiap pesanan yang dipesan pelanggan itu sampai di tangan pelanggan dengan cepat, aman, dan tetap terjaga kualitasnya. Presentasi berikutnya dilanjut oleh Jadi kesimpulan dari keseluruhan ini, usaha catering atau fitness kita ini sangat berpotensi untuk berkembang karena gaya hidup tren kekinian yang semakin membahas untuk bergaya hidup yang sehat, serta adanya dukungan pembelian dengan media online yang mempermudah orang-orang untuk membeli produk dari kita dan juga mengajak para konsumen untuk menjaga kesehatan badan agar tetap sehat setiap harinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.